Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Sintarahni, NIM 857864688 dari Prodi PGSD UT Surakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak pada makanan. Yang pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu betadin, 1 sendok tepung terigu, 1 iris tahu putih, 1 sendok margarin, 1 iris kentang, 1 buah biskuit, 1 potong putih telur rebus, 1 sendok gula pasir, 1 potong apel, nasi secukupnya, dan 1 iris pisang. Setiap bahan makanan kita tetesi 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan perhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua, atau biru keunguan, atau biru kehitaman. Ini dia hasilnya, kita lihat. Nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman, sedangkan gula pasir tetap, apel tetap, pisang menjadi ungu kebiruan, lalu biskuit menjadi biru kehitaman, kentang menjadi biru tua, putih telur warnanya tetap atau tidak berubah, tahu putih juga tidak berubah, tepung terigu menjadi warna biru kehitaman, sedangkan margarin tidak berubah warna. Inilah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya yaitu kandungan zat makanan atau karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Selanjutnya yaitu praktikum yang kedua, yaitu uji lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum ini adalah 2 buah piring, pipet sebanyak 5 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar, lalu lampu senter 1 buah, kemiri 3-4 butir, margarin yang sudah dicairkan, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, lalu biji jagung kering sekitar 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang sudah dikupas kering, lalu pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, lalu minyak goreng 5 ml, dan susu 1-3 sendok teh, dan yang terakhir yaitu air sebanyak 5 ml. Kemudian kita ambil pipet isap air,
Dengan pipet diteteskan pada salah satu kertas coklat yang sudah kita beri nama air. Dan ambil pipet yang lain yang kita isap minyak dengan pipet dan diteteskan di atas kertas coklat yang sudah kita beri nama minyak. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Kemudian kita memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang ditetesi dengan minyak meninggalkan bekas minyak, sedangkan kertas yang ditetesi dengan air tidak meninggalkan bekas sama sekali. Bisa kita lihat. Kedua kertas tersebutlah yang akan kita jadikan pembanding pengujian bahan makanan mana yang mengandung minyak atau tidak. Yang pertama, kita mengoleskan kemiri di atas kertas sampul coklat. Kita cari kemiri, lalu kita oleskan beberapa kali. Seperti ini. Lalu kita isap margarin menggunakan pipet. Kita cari margarin menggunakan pipet sebanyak 2-3 tetes sampul warna coklat. Lalu yang ketiga, kita mengambil beberapa daun seledri, kemudian kita oleskan beberapa kali ke dalam sampul coklat seledri. Seperti ini. Begitupun seterusnya untuk bahan makanan yang padat. Untuk bahan makanan yang padat, kita oleskan di atas kertas sampul coklat, sedangkan bahan makanan yang cair kita isap menggunakan pipet tetes dan kita teteskan 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Supaya ini kacang. Lalu wortel. Ada juga santan, kita teteskan beberapa 2-3 tetes saja. Lalu ada susu.
lalu ada singkong, dan yang terakhir juga ada biji jagung. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit dan kita amati. Lalu kita diamkan selama 10 menit dan kita amati apakah kertas sampo coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Jika sudah 10 menit, kita akan mengecek kondisi kertas tersebut menggunakan senter. Ternyata setelah kita amati, kacang tanah kering meninggalkan bekas minyak, sedangkan wortel tidak. Santan meninggalkan bekas minyak, sedangkan seledri tidak. Susu meninggalkan bekas minyak, sedangkan pepaya tidak. Margarin, lihat margarin meninggalkan bekas minyak, sedangkan singkong kering tidak. Lalu kemiri juga meninggalkan bekas minyak, sedangkan biji jagung kering tidak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan. Kesimpulannya yaitu kandungan zat makanan atau lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum IPA yang sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.